peace like a river attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online pada tanggal 24 Oktober 2021 pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya yakin dan percaya setiap kita yang saat ini mengikuti ibadah secara online adalah orang-orang yang sungguh rindu akan memuji dan merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saat teduh selesai. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang begitu besar perbuatannya, bahkan begitu besar kuasanya. Mari pada pagi ini kita akan memuji kemuliaan Tuhan dengan pujian kita yang pertama, besarlah Allahku. Mari kita memuji Tuhan kita, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Katakan, bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurih ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila Kristus memanggilku, maka sukacitaku amatlah besar. Mari kita naikkan pujian bait ketiga. Marilah nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu,
kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian kita yang kedua, sebab Kau besar. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita, memuji dan memuliakan Tuhan kita yang ajaib. Sebab perbuatan Tuhan begitu besar bagi manusia. Katakan bersama-sama, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. katakan sekali lagi bersama-sama, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan, Engkau masih memberkati kehidupan kami. Kami mau datang, sujud berlutut di hadirat-Mu pada saat ini, menyerahkan segala hati dan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah online kami, di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati, menjamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat merasakan jamahan Tuhan. Biarlah juga ibadah kami yang singkat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui pujian, melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan, Tuhan yang memberkati. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang juga ikut beribadah secara online pada saat ini, Tuhan Yesus yang menjamah dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memasuki pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian kita yang selanjutnya, Kasih Setiamu.
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya, mengaku segala dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-9 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang berlaku panjang sabar terhadap kami dan penuh kasih setia kepada kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengaku bahwa kami banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Bahkan berulang-ulang kami melakukan kesalahan, ketidaktaatan dan pemberontakan kepada Tuhan. Tapi Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia, rahmat dan belas kasihan, panjang sabar terhadap kami dan senantiasa mengampuni dosa kami. Kami mengaku sebagai orang-orang yang telah menikmati kesabaran Tuhan, justru kami seringkali tidak bersabar terhadap orang lain. Kami seringkali justru mendendam, membalas. Kami melakukan yang jahat setimpal dengan kejahatan yang kami terima dari orang lain. Tuhan ampunilah kami, kasihanilah kami dan baruilah kami. Ampuni kami kalau kami tidak menunjukkan kasih kami kepada orang lain, sekalipun Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Tuhan, pulihkanlah kami dan tolonglah kami. Ampunilah kiranya kami Tuhan sebagai satu keluarga, kami tidak menunjukkan kasih satu dengan yang lain, perhatian dan peduli kami satu dengan yang lain. Tuhan, pulihkanlah kami. Ampunilah kami sebagai satu tubuh Kristus, kami juga tidak mengasihi, memperhatikan, mempedulikan satu dengan yang lain. Kami tak hidup dalam damai sejahtera-Mu, kami tak hidup dalam relasi yang benar dengan sesama kami, sesama jemaat kami. Tuhan, ampunilah kami dan baharuilah kami. Ampunilah kami Tuhan kalau dalam relasi kami dengan lingkungan, masyarakat di sekitar kami juga menjadi batu sandungan, kami tidak menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Tuhan, ampuni kami. Ampunilah kami Tuhan sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini untuk memberikan kesaksian
untuk memberikan pelayanan dan untuk bersekutu satu dengan yang lain, kami juga gagal melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Tuhan, ampunilah kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan memulihkan kami dan memperbarui hidup kami, karena kami tahu Allah adalah Allah yang panjang sabar dan senantiasa mengampuni segala dosa kami ketika kami datang kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan-Mu dan pengampunan-Mu. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa kita hadapannya, terimalah berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur pasalnya yang 103 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Pada saat ini kita akan membaca responsoria. Mari kita membaca responsoria kita bersama-sama dan bergantian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru pada macam lalu. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah membenarkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Gloria Patri. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian dengan judul Firman-Mu. Ini bila firman ini boleh menjadi pelita bagi kaki kita dan sebagai terang bagi jalan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai terang bagi jalanku. Firman Tuhan menerangi
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kembali kita diberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan tema-tema kita berkaitan dengan buah Roh Kudus yang seharusnya dihasilkan oleh murid-murid Kristus, pengikut Kristus di bawah tema kesabaran. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Kami rindu diarahkan, dinasihati, dibimbing, ditegur melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Sebab itu kami mohon supaya Roh Kudus berbicara dalam batin kami, dalam diri kami, membuat kami mengerti dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini terambil dari Galatia pasalnya yang kelima ayat 22, sama seperti minggu lalu. Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 dan juga 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kesabaran adalah topik kita yang ketiga berkaitan dengan buah roh yang menjadi bahasan kita dalam 1-2 bulan ini, berkaitan dengan buah roh, seri khotbah tentang buah roh. Setelah 2 minggu yang lalu kita belajar tentang sukacita dan juga tentang damai sejahtera, bahkan juga minggu-minggu sebelumnya kita belajar bagaimana hidup di dalam kasih. Saat ini kita berada dalam dunia yang serba instan, yang ingin segala sesuatu itu berlangsung dengan cepat, melalui proses yang cepat dan tidak harus menunggu lama-lama. Bisa jadi itu sebuah hal yang baik, tapi pada sisi yang lain bisa saja menimbulkan hal-hal yang negatif. Orang mau serba cepat, orang mau serba terburu-buru, orang mau serba tergesa-gesa. Bahkan akibatnya bisa menimbulkan hal-hal yang buruk pada diri sendiri maupun juga kepada orang lain. Mungkin orang akan mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat disajikan secara cepat, tapi tidak semua makanan itu memberikan hal yang positif terhadap tubuh seseorang. Bisa jadi justru menimbulkan berbagai macam penyakit dalam diri orang yang mungkin sudah punya benih-benih penyakit tertentu. Orang saking tergesa-gesanya mungkin ingin mengendarai mobil, lalu kemudian tidak hati-hati, terlampau tergesa-gesa, justru mencelakai diri sendiri dan juga mencelakai orang lain. Sisi negatif dari tergesa-gesa juga misalnya orang mau membuat keputusan, seharusnya dia berpikir panjang, seharusnya dia mempertimbangkan banyak hal, tapi karena tergesa-gesa, maka kemudian dia mengambil keputusan-keputusan yang salah karena tidak berpikir panjang dan tidak mempertimbangkan banyak hal. Hari ini kita berbicara tentang tema kesabaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kesabaran itu berarti tahan menghadapi cobaan. Kesabaran itu berarti tidak lekas marah, tidak cepat marah. Kesabaran itu berarti juga tidak cepat putus asa, tidak cepat patah arang, putus pengharapan. Kesabaran itu berarti seseorang itu tabah menghadapi segala sesuatu. Kesabaran juga berarti tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Tapi hari ini kita berbicara tentang kesabaran sebagai buah roh. Sesuatu yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya, karakter yang harus dihasilkan oleh pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Dan sebagai buah roh, kesabaran itu juga sesungguhnya menunjukkan karakter Allah sendiri. Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Berulang kali dalam berbagai bagian Alkitab berbicara Allah itu adalah Allah yang panjang sabar. Bahkan tadi dasar kita mengaku dosa kita pun juga berkaitan dengan Allah yang panjang sabar. Allah itu Allah yang panjang sabar, penuh dengan kasih setia dan belas kasihan
kepada orang-orang yang melakukan dosa dan pelanggaran. Dia panjang sabar. Dalam bagian firman Tuhan juga yang lain juga Allah disebutkan sebagai Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan mengampuni kesalahan. Orang Israel yang degil hati, orang Israel yang berulang kali memberontak kepada Tuhan, orang Israel yang berulang kali melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan pelanggaran dan ketidaktaatan kepada Allah, justru mendapatkan belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Sekalipun berulang kali Israel memberontak, sekalipun berulang kali Israel tidak taat kepada Allah, tapi Allah penuh dengan panjang sabar dan berlimpah kasih setia kepada orang Israel. Maka panjang sabar Allah ini menunjukkan sebuah penguasaan diri, sebuah pengekangan, sebuah pengendalian diri Allah menghadapi perlawanan-perlawanan dan lain-lain yang dilakukan oleh umatnya yang dapat menimbulkan amarahnya. Allah mengendalikan diri, Allah menguasai diri menghadapi orang-orang Israel yang tegar tengkuk, keras kepala. Itu menunjukkan Allah adalah Allah yang panjang sabar, Allah itu penuh kasih sayang, Allah itu penuh dengan kemurahan terhadap orang-orang berdosa dan orang-orang yang suka memberontak. Allah memberikan ruang, Allah memberikan tempat, Allah memberikan waktu bagi umatnya atau orang-orang berdosa, bagi manusia yang berdosa dengan maksud tertentu, bagi Israel dengan maksud tertentu, supaya orang Israel itu bertobat dan kembali kepadanya. Allah adalah Allah yang panjang sabar. Kalau Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, maka orang-orang yang percaya kesabaran sebagai buah roh itu harus dihasilkan oleh orang-orang percaya. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, istilah yang dipakai adalah makrotumia. Terdiri dari dua kata, makro dan tumos. Makro itu besar atau juga bisa berarti panjang. Tumos itu berarti temperamen. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia mungkin ada istilah yang sering kali dengar, ada sumbu panjang, ada sumbu pendek. Sumbu pendek itu orang yang mudah meledak-ledak, orang yang mudah marah, orang yang mudah mengungkapkan kemarahan. Itu sumbu pendek. Kebalikannya sumbu panjang berarti orang yang tidak mudah marah. Orang yang sumbu pendek mengungkapkan kemarahannya bisa jadi di dalam kata-katanya yang kasar, kata-katanya yang keras, kata-katanya yang menyakitkan hati orang lain. Atau juga muncul di dalam tindakan-tindakan yang meluapkan emosinya, yang meluapkan kemarahannya. Itu sumbu pendek. Sebaliknya orang yang penuh dengan kesabaran adalah orang-orang yang tidak meluapkan emosinya dengan segera, kemarahannya dengan segera di dalam kata-kata maupun juga dalam tindakannya. Konon ada seorang yang menghadapi pergumulan tentang kesabaran. Seorang muda yang baru menikah, tetapi dia sadar bahwa dirinya penuh dengan emosi dan suka kali meledak-ledak kemarahannya. Kemudian dia mencari orang bijak supaya dia bisa menghilangkan sifat emosinya dan mudah marahnya. Lalu dia bertemu dengan orang bijak dan kemudian bertanya kepada orang bijak itu bagaimana supaya dia bisa mengatasi emosinya yang mudah marah. Lalu orang bijak itu berkata kepadanya, supaya engkau sabar, lakukanlah hal ini. Apa yang harus dilakukan? Kalau engkau hendak marah atau meluapkan emosimu, maka mundurlah 7 langkah, lalu kemudian maju 7 langkah. Dan lakukanlah itu sebanyak 7 kali. Begitu kata orang bijak itu. Dan orang muda ini kemudian pulang ke rumah menjelang malam hari. Tapi ketika sampai di rumah dia sangat terkejut karena melihat istrinya ternyata tidur dengan orang lain.
Dan karena dia adalah orang yang mudah marah, kemudian dia cepat emosi melihat hal itu, lalu dia ingin meluapkan kemarahannya. Tapi ketika dia mau meluapkan kemarahannya, dia teringat nasihat dari orang bijak itu. Mundur 7 langkah, maju 7 langkah, dan dilakukan sebanyak 7 kali. Lalu dia melakukan itu, mundur 7 langkah, maju 7 langkah, dia lakukan 7 kali. Karena mendengar suara-suara yang agak berisik, maju 7 langkah, mundur 7 langkah, maju 7 langkah itu, maka kemudian istrinya terbangun. Dan ternyata sesudah dilewati mundur 7 langkah, maju 7 langkah itu, baru sang anak muda, orang muda ini terkejut karena ternyata dia salah berpikir, karena dia berpikir istrinya tidur dengan laki-laki lain. Ternyata yang tidur bersama dengan istrinya itu adalah ibunya sendiri. Tidak terjadi apa-apa pada waktu itu karena sang anak muda ini menahan diri untuk marah. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, panjang sabar berarti mengontrol diri, menguasai diri, menenangkan diri menghadapi sesuatu hal yang bisa saja membuat seseorang itu marah. Panjang sabar itu berlawanan dengan kemarahan. Panjang sabar itu berlawanan dengan keinginan untuk membalas dendam. Artinya selalu kalau berbicara tentang kesabaran itu berbicara tentang relasi kita dengan orang lain. Berbicara tentang sikap kita terhadap orang lain. Dan di dalamnya tercakup ketidaksediaan, ketidakinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang panjang sabar, orang yang sabar itu menahan diri supaya dia tidak membalas perlakuan orang lain dengan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Orang yang sabar, orang yang panjang sabar itu tidak cepat kesal terhadap orang lain. Bisa saja ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan orang lain, kata-kata orang lain itu membuat kemarahan, membuat kesal seseorang. Saya berada dalam sebuah kelompok grup WA, dan biasanya di dalam WA itu terjadi banyak percakapan dan dinamikanya sangat banyak. Ketika terjadi percakapan di kelompok, bisa jadi ada orang yang salah mengerti dan kemudian karena dia tidak memahami apa dari isi tulisan-tulisan dalam WA itu, maka kemudian ada sebagian orang yang mungkin akan cepat menimpali dengan rasa kesal, rasa jengkel, rasa marah. Meskipun sebetulnya maksud dari orang yang mengirimkan perkataan itu tidak seperti yang dipikirkan oleh orang yang menimpali atau membalas WA tersebut. Gara-gara tulisan di kelompok grup, di kelompok WA, grup WA, bisa terjadi salah paham. Karena apa? Bisa jadi orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang cepat kesal, cepat marah. Tapi orang yang panjang sabar sebaliknya. Dia akan memikirkan baik-baik setiap perkataan yang akan keluar. Bahkan ketika menimpali dalam grup WA pun dia akan sangat berhati-hati untuk mengatakan sesuatu. Kesabaran itu berarti menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Untuk tidak membalas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Tapi pada sisi yang lain, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesabaran itu berarti adalah sikap mau menanggung aniaya atau perlakuan buruk, perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh orang lain. Dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa saja kita akan mengalami perlakuan-perlakuan yang menurut kita tidak adil. Perlakuan-perlakuan yang menurut kita buruk dari orang lain. Bisa saja itu di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin ada seorang anak yang senantiasa diperlakukan berbeda oleh orang tuanya, ada kemarahannya. Mungkin ada orang tua
orang tua yang kemudian memperlakukan anaknya dengan cara berbeda, tidak menunjukkan kasih sayang dengan cara yang sama, maka bisa jadi anak-anaknya memberontak atau marah. Mungkin dalam relasi dengan suami istri juga kita merasa kadang-kadang tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya dari suami kita, dari istri kita. Tapi kemudian kita mengungkapkannya dengan kemarahan-kemarahan, rasa kesal sendiri, bukan hanya dalam kata tapi mungkin juga dalam tindakan. Tapi orang yang sabar, dia akan dengan tenang menghadapi perlakuan-perlakuan yang buruk dan dia pandang mungkin tidak benar dan tidak adil dari orang lain. Orang yang sabar itu berarti dia sabar menguasai diri dalam berbagai-bagai keadaan. Dia orang yang tahan menderita. Dia orang yang tabah. Dalam konteks jemaat mula-mula atau mungkin jemaat pada masa Rasul Paulus melayani, orang-orang Kristen itu menghadapi penganiayaan, kesulitan dari pihak luar. Mungkin dari orang-orang Yahudi, bahkan juga mungkin dari kekaisaran atau orang-orang lain di dalam kekaisaran Romawi pada waktu itu. Karena seluruh dunia itu di bawah penjajahan atau pemerintahan kekaisaran Romawi. Orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Orang Kristen mengalami penderitaan pada masa itu. Tapi sifat sabar itu bisa jadi tercakup di sana. Sabar, tahan menderita, tabah menghadapi penganiayaan dari kekaisaran Romawi pada waktu itu. Orang-orang Kristen yang hidup pada masa sekarang mungkin menghadapi situasi perlawanan, penganiayaan dalam situasi yang sedikit berbeda. Kalau kita menyaksikan di channel atau kanal-kanal YouTube mungkin akan ada banyak informasi bagaimana kekristenan itu diserang, bagaimana kekristenan itu dihina, bagaimana kekristenan itu dicela. Tapi orang-orang Kristen diminta untuk bersifat sabar menghadapi segala hal yang ditimpakan kepadanya. Tetapi bukan hanya diserang dalam hal doktrin pengajaran, orang-orang Kristen juga mendapatkan perlakuan-perlakuan yang buruk mungkin dalam sepanjang sejarah di Indonesia. Ada gereja dibakar, ada orang mengalami penganiayaan fisik dan sebagainya. Tapi bagian firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa orang-orang Kristen, orang-orang percaya, dia harus bersifat tahan menderita, tabah menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari orang-orang lain di sekelilingnya, bahkan orang-orang yang memusuhinya. Orang Kristen justru diminta sebaliknya sabar, mengasihi, tidak mendendam, bahkan justru kemudian mendoakan orang-orang yang berlaku tidak baik kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kesabaran itu adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang, di mana orang itu akan memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera dalam waktu yang lama. Saat orang lain atau keadaan, peristiwa-peristiwa yang dialami itu menolak mereka, memperlakukan mereka dengan hal-hal yang buruk, dengan cara-cara yang buruk. Tetapi senantiasa akan ada kasih, sukacita, damai sejahtera dalam menghadapi perlakuan-perlakuan dari orang lain dan peristiwa-peristiwa buruk yang menimpa mereka. Maka orang-orang Kristen, orang-orang percaya, murid Kristus harus belajar menghadapi situasi-situasi yang buruk seperti Kristus menghadapi perlakuan-perlakuan dan situasi-situasi yang buruk saat dia melayani, bahkan menjelang Yesus Kristus disalibkan, bahkan ketika Yesus Kristus ada di atas kayu salib. Satu kali ada sekumpulan anak-anak SD kemudian mendengarkan cerita atau ceramah dari seorang pendeta, dan kemudian pendeta itu mengajukan pertanyaan, mengapa kalian disebut sebagai anak-anak
sebagai orang Kristen? Mengapa kita disebut sebagai orang Kristen? Lalu ada yang dengan sedikit bercanda menjawab, ya karena kita bukan beragama lain, maka kita disebut orang Kristen. Tapi ada satu anak yang kemudian menjawab dengan cara yang bagus. Dia katakan, kenapa kita disebut Kristen? Ya karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, dan memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus ketika kita percaya kepadanya. Sebuah jawaban yang menarik dari seorang anak kecil. Lalu anak-anak SD itu ditanya lagi oleh sang pendeta, kalau kita ini adalah pengikut Kristus, kita ini berjalan di depan atau di belakang? Mereka dengan lantang kemudian, ya jelas berjalan di belakang karena kita pengikut, nggak mungkin di depan. Kalau di depan itu namanya sopir katanya. Pengikut Kristus berjalan di belakang Yesus. Lalu pendeta itu mengajukan pertanyaan lagi. Kalau begitu, kalau Yesus ke kanan, kita kemana? Kita ke kanan Pak Pendeta. Kalau Yesus ke kiri, kita kemana? Kita ke kiri Pak Pendeta. Kalau Yesus lurus ke depan, kita kemana? Kita lurus ke depan Pak Pendeta. Kalau Yesus disalib, Pak Pendeta itu bertanya, maka kemudian anak-anak itu menjadi terdiam. Kalau Yesus disalib, kita bagaimana? Kalau Yesus menderita, kita bagaimana? Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada satu sisi kita berkata, saya mengikuti Yesus, saya harus taat kepada Yesus, apapun yang Yesus inginkan dari saya. Melakukan yang benar, kita berusaha melakukan yang benar. Tetapi ketika diminta untuk melakukan sesuatu yang mengorbankan sesuatu dari hidup kita, dari diri kita, maka kemudian kita mulai berpikir panjang, kita mulai enggan melakukannya. Tidak mau menderita, tidak mau berkorban. Tapi Yesus Kristus telah memberikan teladan yang sangat baik bagi kita. Dia tekun menanggung derita, dia tekun menanggung penderitaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bukan untuk sesuatu bagi dirinya sendiri, tapi dia melakukan sesuatu bagi orang lain. Maka Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sifat atau buah roh kesabaran itu di dalamnya adalah kemampuan seseorang untuk menanggung kesulitan, untuk mengalami rasa sakit, untuk mengalami celaan, untuk mengalami hinaan, untuk mengalami perlakuan-perlakuan yang buruk bagi orang lain. Dan Roh Kuduslah yang memampukan seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus, seorang murid Kristus, seorang pengikut Kristus, untuk dia menanggung kesulitan, rasa sakit, celaan, hinaan tersebut, dan membuat orang itu sabar menunggu perubahan dari orang-orang yang memperlakukan mereka secara buruk. Tujuannya untuk apa? Tuhan ingin supaya orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut bertobat, berubah kembali kepadanya. Sama seperti Tuhan menunggu orang Israel, sama seperti Tuhan memberikan kesempatan bagi orang Israel untuk bertobat, untuk berubah. Maka Tuhan juga menginginkan kita untuk sabar terhadap orang-orang lain yang memperlakukan kita secara buruk, menghina, mencela kita. Dengan satu tujuan supaya kita juga mengharapkan seperti Allah mengharapkan, Kristus mengharapkan orang berubah, bertobat. Kita juga mengharapkan orang-orang tersebut itu juga menyadari kesalahannya, bertobat dan mengalami pembaharuan, pemulihan, perubahan dari Allah dalam kehidupannya. Bukan sesuatu yang mudah tentunya Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi mari kita belajar, karena Roh Kudus yang diam di dalam hidup kita, Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, maka kita juga harus sabar menghadapi orang-orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbicara tentang kesabaran.
Kita memohon Tuhan supaya sikap itu ada di dalam hidup kita. Supaya Roh Kudus memampukan kita untuk menghasilkan karakter yang panjang sabar, tidak cepat marah, tidak cepat kesal, tidak cepat membalas kejahatan dengan kejahatan, tahan menderita, menghadapi berbagai macam kesulitan, tahan menghadapi perlakuan-perlakuan yang buruk dari orang lain, memiliki kasih sukacita, damai sejahtera dalam waktu yang lama sekalipun orang-orang di sekeliling kita, peristiwa yang sekeliling kita itu memperlakukan kita dengan cara yang buruk. Dan biarlah buah roh itu muncul dalam kehidupan kita, dihasilkan dalam kehidupan kita, dan juga dalam kehidupan kita berjemaat. Kita juga sabar satu dengan yang lain, kita menerima satu dengan yang lain, kita menopang satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan ini, dan sungguh-sungguh buah roh ini juga muncul dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Engkau adalah Allah yang panjang sabar, berlimpah dengan kasih setia. Maka tolong kami juga untuk memiliki karakter yang sama, penuh dengan kesabaran terhadap orang-orang di sekeliling kami, bahkan orang-orang yang memperlakukan kami dengan buruk, mencela, menghina kami. Tolong kami untuk menahan diri, kami tidak membalas orang lain, supaya kami bisa menahan diri dan kami tidak dendam terhadap orang lain. Tuhan, tolong kami, mampukan kami memiliki kasih sukacita damai sejahtera di tengah-tengah perlakuan yang buruk yang kami alami. Tolong kami Tuhan dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Biarlah dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat diberikan ketika kita beribadah secara langsung. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti akan memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan berikan bagi kita. Maka dengan itu kita akan menaikkan pujian kembali kepada Tuhan dengan pujian Betapa Kasih-Nya. Ah
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami pribadi selepas pribadi. Biarlah kami boleh menyadari bahwa segala yang kami miliki di dalam hidup kami adalah pemberian Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami dapat memberikan kembali kepada Tuhan sesuai dengan ketulusan dan kerelaan hati kami. Dan biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu melalui gereja GMI Antioquia, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah untuk setiap jemaatmu yang mengalami pergumulan, permasalahan, bahkan dalam masalah perekonomian di dalam masa pandemi ini, biarlah Tuhan Yesus yang mencukupkan segala kebutuhan di dalam kehidupan kami. Kami percayakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan menutup ibadah kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Dilanjutkan dengan doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Agus Hukom. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。 Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
face the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul.